telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan bukti yang cukup terhadap Listio Sigit umumkan nasib Ibtu Rudiana, terbukti sebagai pelaku kasus Vina Coreng Muka Polri. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Berita kali ini kita masih mengikuti perkembangan update dari penanganan kasus pembunuhan Vina di Cirebon, yang ternyata sekarang Ibtu Rudiana diperiksa Propam Polri imbas dugaan rekayasa dalam penanganan kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Penasehat ahli Kapolri Irjen Arianto Sutadi mengungkapkan bahwa Propam Mabes Polri telah melakukan pemeriksaan pada ayah Eki Ibtu Rudiana. Diketahui Eki dan kekasihnya Vina sama-sama menjadi korban pembunuhan di Cirebon pada tahun 2016 silam. Menurut Arianto, kasus pembunuhan Vina Eki ini telah menjadi atensi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Oleh karena itu, polisi kini tengah gencar mencari fakta kasus kematian Vina dan Eki yang sudah 8 tahun berproses dan belum terungkap sepenuhnya. Arianto menyebut Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Ibtu Rudiana pun telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri, tapi hasil masih belum bisa diekspos ke publik. Ini menjadi atensi khusus Kapolri. Beliau diperintahkan untuk Propam Irwasum turun, jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana, cuma hasilnya tidak diekspos. Tapi yang jelas sekarang ini proses yang dilakukan oleh Polda adalah kelanjutan daripada proses yang dulu dianggap sudah tuntas tapi dianggap bermasalah. Lebih lanjut, Arianto mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan Propam Polri pada Ibtu Rudiana. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam karena ini ikut dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada tahun 2016 silam. Terlebih setelah kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan Vina dan anaknya Eki tersebut. Saya tidak mendengar persis hasil pemeriksaan itu, tapi saya menduga pasti dalam kasus ini yang nomor satu diperiksa adalah Ibtu Rudiana ya. Karena disitulah mulai terjadi blunder, seakan-akan penyidikan yang dulu sudah selesai di tahun 2016 ternyata di belakangnya diawali dengan tuduhan bahwa itu kasus rekayasa, terutama direkayasa oleh Rudiana. Dia yang menangkap, dia yang pengen LP, jadi pasti akan diperiksa kembali. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Yang jelas, Arianto merasa penyidik harus jeli melihat apakah ada atensi negatif dari keterlibatan Ibtu Rudiana. Sebab dalam kasus tersebut, anak Ibtu Rudiana sendirilah yang jadi korbannya. Selain itu, dalam proses hukum kasus Vina dan Eki, Ibtu Rudiana menjabat sebagai kasat narkoba, sementara kasus itu harus diproses dalam reserse umum. Dugaan saya jelas itu memang dia Ibtu Rudiana kan bikin LP, ikut merencanakan penangkapan. Apakah kasat narkoba boleh menangkap urusan pidana hukum? Karena Polri demikian kecepatan dalam rangka pengejaran siapapun itu dikejar. Kalau di sini apakah memang benar karena Eki anaknya meninggal, Rudiana dengan marah sehingga dia menangani itu sampai selesai? Jika nanti Ibtu Rudiana terbukti merekayasa kasus Vina Cirebon, Arianto mengurai ancaman untuk ayah Eki, yakni terancam terkena pelanggaran kode etik sebagai anggota Polri kalau memang Rudiana melakukan penangkapan, gebukin dan sebagainya, kemudian merekayasa kasus supaya mereka ngaku itu sudah jelas melanggar kode etik. Sebab sebagai polisi, Ibtu Rudiana juga berhak memberikan atensi atas kasus kematian Vina dan Eki, kendati Eki adalah anaknya. Tapi kalau dia waktu itu menangkap pelaku demi kecepatan dan setelah ditangkap diserahkan ke reserse, yang menangani itu bukan pelanggaran kode etik, itu sifatnya dia sebagai polisi. Ibtu Rudiana disebut melakukan sejumlah kesalahan fatal ketika ikut mengusut kematian anaknya Eki dengan kekasihnya Vina pada tahun 2016 silam. Mantan Kapolri Komjen Pol Ugro Seno dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Ia menilai Rudiana hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, kemudian 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seharusnya, kata Ugro Seno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep
Pernyataan ini merujuk berdasarkan keterangan saksi AF. Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Bagi saya, seorang polisi berbuat seperti itu adalah fatal untuk langkah-langkah kalau saya ingin mengungkap itu hanya sampai sejauh itu. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Kalau polisi yang diungkap itu misalnya masyarakat menjadi korban, itu tanpa disuruh harus diungkap, apalagi anak jadi korban, itu harus dia berbuat 2 kali atau 3 kali lebih baik. Menurut dia, Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut kalau pendekatan macam ini. Jadi sejak awal kasus terjadi analisa seorang research, analisis kriminal harus jalan dengan berbagai kira-kira analisis motif. Kalau saya melihat dari 4 misal, apakah korban utama ini memang Vina, apakah korban utamanya Eki, atau memang ini kenalan remaja atau geng motor tadi, atau yang keempat mungkin kaitan dengan narkoba karena ini terlalu sadis lihat korban seperti itu. Meski demikian, Ugreseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota kepolisian. Nah, ini harus dikembangkan. Terus ini kan harus butuh pengalaman yang luar biasa di research seperti ini tanpa analisis. Ini nantinya arahnya hanya satu. Begitu mereka ada yang belok kiri, ada yang belok kanan, bingung mau terus lagi, takut kemana. Ini yang mungkin dari awal tidak dilakukan. Jadi sangat fatal ya untuk tindakan Pak Rudiana pada tahun 2016 silam jika memang penangkapan yang tidak sesuai untuk posisinya, bukan bagiannya, bisa jadi dari saksi kurang dianalisis lagi, ditelusuri lagi apakah saksi ini benar-benar pasti dia memberikan informasi kepada Rudiana pada saat penangkapan 2016 silam, yang dimana bisa jadi ini salah tangkap. Kalau memang ini salah tangkap, semoga para korban yang salah tangkap ini juga segera dibebaskan, tapi ini masih banyak kemungkinan dan tanda tanya, banyak drama di dalamnya. Yang sudah menonton, terima kasih banyak atas supportnya kepada channel Suara Hati Sang Istri. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.